Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, bertemu kembali dengan kami untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi kalian semua hari ini. Kisah Nabi Muhammad SAW dengan kucingnya. Nabi Muhammad memiliki seekor kucing Angora bernama Musa. Nabi begitu mengasihi kucingnya dengan penuh kasih sayang. Menurut sebuah kisah, suatu hari Nabi hendak berangkat sholat dan mempersiapkan diri serta berpakaian. Namun Nabi Muhammad menemukan Musa tidur beralaskan jubahnya. Alih-alih membangunkan tidur Musa, Nabi Muhammad SAW memilih memotong sebagian jubahnya, meninggalkan Musa tetap tidur. Sepulangnya dari sholat, Nabi mendapati Musa sudah terbangun dan bersujud padanya. Nabi pun membalas dengan mengelus tubuhnya sebanyak 3 kali. Kisah lain juga mengungkapkan ketika memberikan ceramah dalam rumah, Nabi Muhammad selalu memangku Musa dalam pangkuannya. Nabi juga menggunakan air wudhu yang telah digunakan Musa untuk minum. Keistimewaan kucing di mata Islam. Hewan kesayangan Rasulullah. Kucing merupakan hewan kesayangan banyak orang. Kucing bisa menjadi peliharaan yang setia dan menggemaskan. Dalam Islam, kucing termasuk hewan yang istimewa. Nabi Muhammad SAW bahkan memiliki kucing yang sangat disayanginya, yang bernama Musa. Kucing juga termasuk hewan yang suci dan jauh dari najis. Ini membuat hewan yang satu ini begitu dihormati dalam Islam. Sebagai hewan kesayangan Rasulullah, kucing bahkan masuk dalam hadis-hadis. Kucing bahkan hadir dalam berbagai perjalanan peradaban Islam. Hingga kini kucing menjadi hewan yang paling dikasihi umat Islam. Keistimewaan kucing dalam Islam dapat dilihat dari hadis Nabi dan peninggalan-peninggalan Islam. Dalam tradisi Islam, kucing dikagumi karena kebersihannya. Berikut keistimewaan kucing dalam Islam. Kucing adalah hewan yang bersih. Dalam tradisi Islam, kucing dikagumi karena kebersihannya. Mereka dianggap bersih secara ritual, dan dengan demikian diizinkan masuk rumah dan bahkan masjid, termasuk Masjid Al-Haram. Bersihnya kucing juga tertuang dalam hadis. Hadis ini menjelaskan tentang kesucian kucing sebagai hewan peliharaan. Berikut hadis-hadis tentang kucing. Kucing merupakan hewan yang bersih dan terbebas dari najis. Ini tertuang pada hadis yang berbunyi, kucing itu tidaklah najis, sesungguhnya kucing merupakan hewan yang sering kita jumpai dan berada di sekeliling kita. Hadis riwayat Tirmidzi. Air bekas minum kucing juga tetap suci dan bisa tetap digunakan untuk berwudu. Ini sesuai pada hadis. Ketika Nabi Muhammad akan berwudu dihampiri oleh seekor kucing dan kucing tersebut minum di bejana tempat beliau wudu. Nabi berhenti hingga kucing tersebut selesai minum lalu berwudu. Hadis riwayat Muslim. Kecuali jika kucing tersebut terlihat ada darah, ada air kencingnya, ada kotoran, BAB, dan sebagainya, maka jadi najis. Imam Nawawi pun menjelaskan, jika kucing ini pergi kemudian datang dan meminum air, maka kita yakin bahwa air tersebut adalah suci, dan kita meragukan najisnya mulut kucing, maka sisa air yang dijilat oleh kucing tersebut tidak najis. Kecuali bila kucing yang mulutnya masih ada darahnya tadi tidak pergi dan menjilat air, maka dihukumi najis secara pasti. Al-Majmu' ayat 1-171. Sebagai makhluk hidup, kucing juga harus diperlakukan dengan baik. Ada sebuah hadis yang menceritakan tentang seorang wanita yang masuk neraka karena menyiksa kucing. Hadis ini berbunyi, dari Ibnu Umar, Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang wanita dimasukkan ke dalam neraka karena seekor kucing yang dia ikat dan tidak diberikan makan, bahkan tidak diperkenankan makan binatang-binatang kecil yang ada di lantai. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Al-Manayyar berkata, hadis ini menerangkan tentang haramnya membunuh apa yang tidak diperintahkan untuk dibunuh dengan cara membuat dia kehausan. Meskipun kucing dan tidak mendapatkan pahala karena memberi minum, akan tetapi menyelamatkannya telah cukup sebagai suatu kebaikan. Kucing juga termasuk hewan yang suci. Ini tertuang dalam hadis. Kucing termasuk perhiasan rumah tangga, ia tidak dikotori sesuatu. Hadis riwayat Muslim. Kucing adalah binatang yang badan, keringat, bekas sisa makanan, serta air liurnya adalah suci. Air liurnya bahkan bersifat membersihkan. Hidupnya lebih bersih dari manusia. Hadis riwayat Malik. Kucing dalam peradaban Islam. Dikutip dari Jurnal Fakultas Usuluddin Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar. Tentang keistimewaan kucing.
Kajian tematik hadis oleh Andi Alda Hairul Ummah. Kucing hadir dalam peradaban Islam sejak abad ke-13 silam. Dalam jurnal tersebut diceritakan pada abad ke-13. Dalam dunia seni Islam, rupa kucing dijadikan mata uang sebagai bentuk manifestasi penghargaan masyarakat Islam. Sedangkan dunia sastra, para penyair membuat syair bagi kucing peliharaannya yang telah berjasa. Dalam buku yang berjudul Cats of Cairo dijelaskan pada dinasti Mamluk Baybars al-Zahir. Seorang sultan yang juga pahlawan garis depan dalam perang salib sengaja membangun taman-taman khusus bagi kucing dan menyediakan berbagai jenis makanan di dalamnya. Hingga saat ini, mulai dari Damaskus, Istanbul hingga Kairo, masih bisa dijumpai kucing-kucing yang berkeliaran di pojok-pojok masjid tua dengan berbagai macam makanan yang disediakan oleh penduduk setempat. Maka dari itu sayangilah kucing peliharaan kalian dengan sebaik-baiknya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.